Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Ashraf dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan membawakan pidato berjudul Pentingnya Pendidikan sebagai Pemenuhan Tugas Mata Kuliah Keterampilan Berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru, serta siswa-siswi yang saya banggakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari yang cerah ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa mengiringi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi peradaban umat manusia. Para hadirin yang saya cintai, jika membahas betapa pentingnya pendidikan, pastinya kita sudah paham tentang esensi perayaan Hari Pendidikan Nasional dan program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah. Bahkan, pentingnya ilmu pengetahuan dalam pendidikan dituangkan dalam hadis. Jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya, kecuali dari 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, setiap insan yang berkewajiban dan berhak menerima pendidikan yang layak, guna menyiapkan siswa-siswi yang sejalan dengan visi dan misi pendidikan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan untuk tumbuh kembang peranannya di masa yang akan datang. Namun, pentingnya pendidikan nyatanya malah berbanding terbalik dengan realita pahit yang harus dikecap di bangku sekolah. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, menunjukkan 55.300 orang anak pada jenjang SD dan Madrasah Ibtidaiyah yang putus sekolah pada tahun 2024. Problematika pendidikan juga terjadi pada jenjang perguruan tinggi. Berdasarkan laporan Pendidikan Tinggi 2020 menunjukkan sebanyak 600.333 mahasiswa putus kuliah pada tahun 2020. Perguruan tinggi swasta paling banyak menyumbangkan angka putus sekolah, yakni sebanyak 478.826 orang atau 79,5%. Lalu, jumlah mahasiswa putus kuliah tertinggi seluruhnya berasal dari PTN, sebanyak 101.758 orang. Para hadirin yang dirahmati Allah, faktor yang menyebabkan anak putus sekolah antara lain faktor kurangnya minat anak untuk sekolah, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor internal keluarga, faktor sosial, dan faktor kesehatan. Dampak pandemi COVID-19 juga berpengaruh besar pada dunia pendidikan. Salah satunya peningkatan angka putus sekolah karena siswa terpaksa ikut membantu ekonomi keluarga selama pandemi berlangsung. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, mahalnya biaya pendidikan, dan mutu pendidikan yang rendah menjadi faktor bagi penghambat dunia pendidikan. Dampaknya yang timbul dari rendahnya kualitas pendidikan adalah lemah pula tingkat sumber daya manusia, seperti kasus anak putus sekolah, sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran, kemiskinan, bahkan membuka kemungkinan kenakalan remaja dan tindak kriminal dalam kehidupan sosial masyarakat. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung kurang memiliki keterampilan, pola pikir, dan perilaku yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Para hadirin sekalian yang saya banggakan, selain mengasah keterampilan dan pengetahuan, apalagi pentingnya pendidikan, jangan pernah disepelekan. Pendidikan selain bertujuan untuk memperluas ilmu pengetahuan juga membangun sikap budi pekerti. Tanpa adanya sumber daya manusia yang bermoral dan berakal, pendirian bangsa akan runtuh. Maka dari itu, pentingnya pendidikan menjadi aspek yang sangat penting dalam mewujudkan harapan atau cita-cita bangsa. Hingga kini, berbagai upaya untuk mengatasi masalah pendidikan sudah ditempuh, mulai dari membebaskan biaya sekolah, memberikan bantuan beasiswa, mengadakan kursus gratis, memberikan donasi dan subsidi sarana pendidikan, membangun sekolah di daerah terpencil, hingga mengirim guru pengajar ke daerah terpencil.
Adanya pelayanan dan program pendidikan juga diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup sebagai awal langkah untuk jenjang berikutnya. Masyarakat yang mengalami ketertinggalan pendidikan dapat mengikuti jenjang pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C yang telah disediakan. Para hadirin yang berbahagia, pendidikan memang memegang peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari segi moral, sosial, emosional, dan intelektual. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dari kritisnya sumber daya manusia, mengingat saat ini tuntutan zaman modern semakin maju. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan para anak-anak Indonesia yang akan menjadi penerus masa depan bangsa, sebagaimana Najwa Shihab mengungkapkan bahwa hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Mari kita teladani pandangan Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional bahwa apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia pada umumnya. Saya tutup dengan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah ucapan dan tindakan. Semoga pidato yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Ashraf dan saya pamit.